Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi bersama saya Ikhwan Yuda Kusuma di mata kuliah online di mata kuliah Imunologi Farmasi Studi Program Universitas Harapan Bangsa. Oh ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang akan kalian pelajari dan apa yang harus kalian siapkan sebelum mengikuti perkuliahan ini. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan tim teaching untuk mata kuliah ini. Jadi tim teachingnya terdiri dari saya sendiri, Ikhwan Yuda Kusuma, kemudian saya juga dibantu oleh Ibu Dwi Novitasari dan Ibu Dr. Rahmayanova Handayani. Ya, untuk kontak, untuk koordinator ada di saya, sehingga jika kalian ada permasalahan pada mata kuliah ini bisa menghubungi saya. Sebelum kita mulai, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, strategi pembelajaran, komponen evaluasi, ketentuan mengikuti perkuliahan, dan referensi apa saja yang harus kalian siapkan pada saat mengikuti mata kuliah imunologi ini. Oke, yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai mekanisme respon imun, antigen, dan antibodi, kemudian penyakit autoimun dan toleransi, hipersensitivitas dan alergi, pembuatan antibodi monoklonal dan aplikasinya, imunoterapi, vaksin, dan aplikasinya dalam pencegahan penyakit. Ya, jadi kalau kita ingat bahwa imunologi itu apa, itu berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam terkait dengan imunologi ini. Nah, kemudian capaian pembelajaran apa saja yang akan kalian dapatkan pada mata kuliah imunologi ini? Yang pertama adalah kalian akan tahu atau memahami tentang sifat dan gambaran umum imunologi. Kemudian sel dan jaringan pada sistem imun. Kalian juga akan mempelajari tentang antigen dan antibodi. Kalian akan memahami juga tentang mekanisme major histocompatibility complex atau MHC molekul dan presentasi antigen ke limfosit T. Begitu juga ke limfosit B. Kemudian kalian juga akan mempelajari mengenai sitokin dan kemokin, imunitas bawaan, sistem komplement, kemudian ini yang paling umum ya yang harus kalian mengerti terutama bagi seorang apoteker mengenai bagaimana tentang respon alergi, respon hipersensitivitas, dan respon inflamasi kronis sehingga kalian bisa menentukan nantinya ketika kalian belajar suatu terapi, kalian atau menemukan suatu obat, kalian tahu di mana obat itu bekerja. Kemudian kalian akan mempelajari mengenai toleransi, autoimunitas, dan transplantasi, kemudian memahami juga tentang penyakit infeksi dan vaksin. Ya, ini kalian juga pelajari apalagi dengan kondisi yang seperti ini ya perlu farmasis-farmasis muda yang mau mencari dan mengeksplor diri untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan obat-obatan yang bekerja sebagai untuk penyakit infeksi dan vaksin ya. Apalagi sekarang sedang ada pandemik untuk corona atau COVID-19 ya. Kemudian memahami dan menjelaskan tentang sistem dan metode eksperimental yang melibatkan sistem imun. Oke. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi mekanisme respon imun, kemudian kalian nanti juga harus mempelajari karena imunitas berhubungan dengan kekebalan tubuh, mempelajari mengenai konsep antigen dan antibodi. Selain itu, kalian juga akan mempelajari tentang konsep hipersensitivitas dan alergi. Untuk strategi pembelajaran pada toksikologi,
pertemuan pertama akan disampaikan kontrak pembelajaran. Ini adalah yang saya sampaikan saat ini adalah kontrak pembelajaran dan rancangan pembelajaran lengkap dengan tugas dan evaluasi pembelajaran. Kalian bisa lihat nanti di bagian RPP-nya lebih jelas terkait dengan penugasan dan evaluasi. Ingat, nanti kalian harus melihat responnya ya. Kemudian tatap muka terjadwal sebanyak 16 kali, di mana ada 14 kali pertemuan online. Di sini tatap muka itu maksudnya adalah online, kemudian ada 1 kali UTS dan 1 kali UAS, ya. Kemudian terdapat tugas kelompok dan mandiri. Jadi sekalipun kalian berjauhan, ya, tetap tugas kelompok dikerjakan secara kelompok. Untuk sistemnya menggunakan presentasinya dalam bentuk video yang sudah beraudio. Oke. Kemudian kuis dilaksanakan minimal 3 kali dan khusus untuk pembelajaran jarak jauh akan bergantung pada dosen pengampu masing-masing, ya. Minimal 3 kali dalam 1 semester ini. Kemudian di sini kalian dituntut untuk mampu menggunakan strategi pembelajaran student centered learning. Jadi mau tidak mau kalian harus mencari pengetahuan dari internet, dari buku, dari e-book, dari segala macam untuk mendukung perkuliahan yang disampaikan oleh dosen pada video-video ini. Oke. Kemudian saya ingin membagi referensi yang biasa dipakai dalam imunologi. Jadi ini kebetulan adalah buku-buku yang sering sekali saya pakai. Yang pertama adalah dari Abbas, ya, dari Abbas. Ini bukunya Abul Kay Abbas dan Lichtman. Ini buku yang paling lengkap dari semua buku imunologi yang pernah saya miliki, ya. Kemudian ada juga buku dari Kubi, ya, Kubi imunologi dari Gen Point, ya. Kalian bisa mencari buku-buku ini. Kemudian juga ada At Glance Imunologi. Untuk 2 buku di bawah adalah buku berbahasa Indonesia yang mungkin bisa membantu kalian dalam mempermudah penangkapan dalam mata kuliah ini, ya. Jika 2 buku di atas menggunakan bahasa Inggris, buku yang di bawah menggunakan bahasa Indonesia. At least sebenarnya sudah ada buku Abbas juga dan Kubi ini yang berbahasa Indonesia. Tapi kalian bisa lihat di perpus, di situ ada buku yang ditulis oleh Abbas yang berbahasa Indonesia. So, kalian kalau misalkan ada waktu dan tetap menjaga kebersihan dan tetap menjaga social distancing, kalian tidak ada masalah datang ke perpus untuk meminjam bukunya. Oke, kalau tidak kalau dirasa memang tidak perlu, kalian cukup mendownload, silakan download di internet. Saya pun akan membagi jika nanti koordinator menghubungi saya untuk saya bagikan literaturnya yang digunakan pada mata kuliah ini. Oke, let's see. Kita masuk di pertemuan pertama, yaitu mengenai sistem imun dan gambaran sistem imun. Ya, jadi imunologi itu apa sih sebetulnya? Ya, imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan tubuh akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dari dalam tubuh hewan atau manusia, baik yang bersifat infeksius maupun non-infeksius. Ya, contoh toksikan molekul asing yang bisa mempengaruhi sistem imun tubuh itu apa saja sih? Yang pertama ada virus, ya, yang sekarang sedang heboh adalah tentang COVID-19. Kemudian ada toksin. Toksin ini bahan-bahan berbahaya bisa berbentuk logam berat, kemudian karbon monoksida, karbon dioksida, asap rokok, dan lain-lain. Itu adalah zat-zat toksin. Pestisida juga termasuk di situ. Kemudian karsinogen. Zat-zat karsinogen juga termasuk molekul yang mampu merusak tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker, ya. Kemudian ada pollution atau polusi udara ya yang bisa akan merusak pada saluran pernafasan. Begitu pula dengan germs atau kapang, ya, juga mempengaruhi. Kemudian ada infeksi juga di situ. Kemudian adalah fungi atau jamur, infeksi jamur juga bisa mempengaruhi sistem imun dalam tubuh. Kemudian yang paling umum
dan paling banyak sehingga kita membutuhkan antibiotik adalah adanya bakteri yang mempengaruhi sistem imun. Kemudian ada juga parasit juga yang mempengaruhi sistem imun. Next, sistem sel di dalam tubuh itu terdiri dari sistem pertahanan tubuh secara normal. Di dalam tubuh kita itu memiliki sistem pertahanan tubuh. Biasanya apa? Ya, betul. Sel darah putih atau white blood cell. Itu adalah sistem pertahanan tubuh normal pada manusia, ya. Kemudian di dalam tubuh manusia ada beberapa sel juga yang mempengaruhi sistem imun. Saya akan mulai dari bagian atas dulu ya. Jadi apalagi penelitian sekarang itu sedang banyak mempelajari tentang stem cell. Apa itu stem cell? Jadi stem cell itu adalah suatu suatu sel yang merupakan rekombinasi dari tubuh manusia sendiri sehingga dikembangkan dan direkayasa sehingga nantinya akan masuk langsung ke dalam genetika dari tubuh seseorang, ya. Nah, di situ terkait juga biasanya sel yang diambil adalah sel darah karena tubuh kita terdiri dari dominannya adalah darah, ya. Di situ nanti ada common myeloid dan lymphoid. Jadi darah manusia itu terdiri dari dua macam, itu termasuk kalian bisa mempelajari tentang hematopoiesis atau sistem pembentukan darah, di mana darah itu terdiri dari dua macam, yaitu lymphoid dan myeloid. Di mana myeloid terdiri dari sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, kemudian juga ada trombosit yang merupakan bagian dari megakariosit, kemudian juga ada mediator di dalam tubuh yang menyimpan berbagai mediator inflamasi, ya, contohnya ada histamin dan lain-lain yang tersimpan dalam sel mas, ya, sel mas. Kemudian ada mieloblast. Apa itu mieloblast? Mieloblast itu terdiri dari banyak sekali keping-keping darah dalam bentuk kecil. Nanti ketika kalian belajar farmakoterapi, kalian akan menemukan data lab spesifik terkait dengan mieloblast. Ada basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit yang berbentuk makrofag. Oke, berikutnya kita masuk ke limfoid, ya, progenitor limfoid. Nah, limfoid ini terkait dengan sistem perubahan dan mutasi dalam tubuh, ya. Di situ ada yang disebut dengan small lymphocyte. Ini yang akan terlibat erat dalam sistem imun karena apa? Karena limfosit ini yang akan menentukan sistem pertahanan imun humoral dan imun seluler. Ya, di situ nanti akan kalian pelajari tentang apa itu limfosit T dan apa itu limfosit B, di mana nanti limfosit B akan terkait erat dengan plasma sel. Selain itu, di dalam tubuh kita juga ada yang disebut dengan natural killer cell atau biasa disebut dengan NK cell atau natural killer cell atau sel pembunuh secara natural, ya. Jadi kalau sel-selnya sudah tua akan digantikan oleh sel-sel baru dengan bantuan NK cell, dan ini merupakan limfosit dengan jumlah yang paling besar. Nah, jadi sel di dalam sistem imun tadi terdiri dari apa saja? Biasanya ada basofil atau dan sel mas, kemudian neutrofil, eosinofil, dan monosit dan makrofag. Di situ juga nanti ini berada di bagian mieloid. Sementara limfosit dan dendritic cell itu biasanya terkait di limfoid. Oke. Untuk kalian bisa melihat sendiri bahwa di sini bisa memunculkan apa saja sih, ya kan? Basofil melepaskan senyawa kimia alergi atau mediator inflamasi dan respon alergi. Jadi kalau kalian bicara tentang oh kok bisa seseorang itu alergi, ya karena di situ ada pelepasan mediator inflamasi pada sel mas. Kemudian untuk neutrofil biasanya terlibat dalam stadium diingesti dan diingesti, ya. Kemudian
uh, eosinofil, ada juga eosinofil, neutrofil, dan monosit lebih banyak melalui rute ingestif, ya. Next, jadi sistem pertahanan dalam tubuh pada tubuh manusia itu terdiri dari 3 line atau 3 barrier dalam tubuh. Yang pertama yaitu first line defense atau pertahanan pertama. Yang pertama yaitu kulit, kemudian membrana mukosa, enzim, natural microbial flora atau mikroba natural dalam tubuh, kemudian protein komplement, ya. Kemudian jika senyawa asing tersebut tetap bisa menembus kulit dan sebagainya ini, dia akan bertemu dengan NK cell atau natural killer cell, granulosit, dan makrofag. Jika masih dan ini termasuk dalam respon imun non spesifik, ya. Kemudian bisa masuk lagi ke respon imun spesifik, di mana nantinya akan bertemu dengan antibodi yang terbentuk karena adanya molekul asing yang masuk dalam tubuh. Dan itu akan melibatkan limfosit T dan limfosit B, ya. Pertahanan lapis pertama biasanya merupakan pertahanan fisik atau physical barrier. Kemudian ada 2 sistem kekebalan tubuh yang lain, yaitu non-spesifik atau didapat, dan sistem kekebalan spesifik atau adaptif, ya. Cara mempertahankan diri dari penyakit itu ada non-spesifik dan spesifik. Kalau non-spesifik tidak bisa membedakan mikrobia patogen yang satu dengan yang lainnya. Sementara kalau spesifik itu pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk dalam tubuh. Contoh yang spesifik itu apa? Misalkan adalah vaksin, ya kan? Tubuh kita menerima sesuatu dari luar tubuh, kemudian tubuh kita akan membentuk suatu antibodi, ya, di mana nantinya ketika ada contohnya vaksin polio, ya kan? Ketika seseorang mendapatkan vaksin polio, tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi polio, sehingga jika ada molekul asing polio yang masuk dan memejan dalam tubuh, maka tubuh akan merespon karena sudah ada sel T memory yang sudah kenal nih sama si molekul asing tersebut, maka dia akan secara spesifik menangkap dari molekul asing tersebut, ya kan? Kemudian cara memperolehnya biasanya gimana? Kekebalan aktif dihasilkan oleh tubuh sendiri. Contohnya adalah antigen dan antibodi. Nah, sementara kekebalan pasif diperoleh setelah menerima antibodi dari luar tubuh. Ini contohnya adalah vaksin tadi. Kemudian mekanisme kerjanya, ya kan? Kalian harus bisa membedakan spesifik, non-spesifik, aktif, pasif, humoral, dan seluler. Nah, kalau humoral itu apa? Humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Sekali lagi, melibatkan aktivitas sel B. Humoral sel B. Kemudian dilakukan oleh antibodi dan antitoksin menahan serangan mikroba maupun bakteri ataupun virus terhadap toksinnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kekebalan imun seluler. Ingat, seluler melibatkan sel T, humoral melibatkan sel B, seluler melibatkan sel T yang berfungsi menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Dilakukan oleh leukosit dengan cara fagositosis, sel PMN. PMN itu adalah polimorfonuklear, kemudian ada monosit, makrofag, dan limfosit, ya. Sekali lagi kita ingatkan bahwa caranya untuk mempertahankan diri dari penyakit spesifik non spesifik, memperolehnya melalui aktif dan pasif, mekanisme kerjanya humoral dan seluler. Humoral melibatkan sel B, seluler melibatkan sel T. Check it out. Masuk. Kemudian beberapa kemungkinan aktivitas tubuh terhadap antigen. Antigen itu membentuk suatu respon imun dan toleransi. Toleransi artinya apa? Oh, dibiarkan saja gitu ya. Sementara respon imun adalah sistem dalam tubuh yang langsung
mempertahankan diri dari molekul asing yang masuk ke dalam tubuh. Dapat berupa tadi yang saya bilang bahwa ada non-spesifik dan spesifik, ya. Kemudian untuk non-spesifik dan spesifik, dua-duanya melibatkan sistem imun humoral dan seluler. Seluler tadi masih ingat apa? Melibatkan sel T, ya. Kemudian humoral melibatkan apa? Sel B. Humoral melibatkan antibodi dan antitoksin, seluler melibatkan leukosit, polimorfonuklear, monosit, makrofag, dan limfosit. Oke, next. Perbedaan respon non-spesifik dan respon non-spesifik dan spesifik, ya. Jadi respon non-spesifik adalah bereaksi sama terhadap semua agen infeksi, sementara kalau spesifik memiliki reaksi yang berbeda untuk setiap agen infeksi yang berbeda. Karena bunyinya adalah spesifik, berarti dia spesialis lah, seperti itulah. Jadi A ya ketemunya A, B ya ketemunya B, seperti itu, ya. Tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Jadi respon imun non spesifik tidak punya keterlibatan sel T memori. Jadi bisa kena lagi, kena lagi, kena lagi. Nah, sementara kalau respon imun spesifik itu memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Jadi kalau sudah kena diberikan vaksin polio, harapannya ke depan tubuh sudah membentuk antibodi polio, sehingga ketika polio datang, maka tubuh sudah merespon dengan membunuh bakteri ataupun molekul asing yang menyebabkan polio tersebut. Ya. Kemudian tingkat reaksi pada non-spesifik itu sama pada tiap agen infeksi yang berusaha menyerang. Sementara kalau spesifik itu akan lebih besar terhadap agen infeksi yang pernah menyerang sebelumnya. Jadi setiap tubuh itu juga bermutasi, ya. Jadi misalkan satu kali terpejan sembuh, besoknya mungkin selnya juga akan bermutasi, tubuh juga akan bermutasi, seperti itu, ya. Itulah kehebatan respon imun spesifik pada tubuh manusia. Oke, kita harus tahu bahwa di dalam tubuh manusia ada beberapa organ yang digunakan untuk sistem pertahanan tubuh. Apa saja? Yang pertama adalah timus. Timus ada di mana, timus? Ya, di sini, ya. Di sini ada timus. Timus terdiri dari lobul, medula, korteks. Kalian sudah mempelajari di anatomi fisiologi manusia, ya. Ini merupakan organ yang kecil yang berada di dekat paru-paru, ya. Merupakan tempat di mana sel T itu matang, ya. Di situ berarti melibatkan sel T. Sel T dihasilkan di mana? Di timus, ya. Kemudian yang kedua adalah nodus limfatikus atau lymph nodes, ya. Lymph node ada di mana? Nih, di sini nih. Jadi biasanya apa itu fungsinya lymphnodus itu? Yang pertama dia berbentuk kecil, ya kan? Seperti kacang-kacangan seperti itu, ya, di dekat tubuh, ya kan, di dekat ketiak, ya. Digunakan untuk memproduksi dan menyimpan sel yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Ketika kamu mendapatkan infeksi, maka limfonodus akan berubah menjadi lebih besar dan lebih kuat, ya, dari sel yang memejan atau yang menginfeksi, mencoba untuk menginfeksi. Itu sistem organ pertahanan tubuh kita yang kedua. Yang ketiga adalah bone marrow atau sumsum tulang, ya kan? Di sini ada monosit dan limfosit. Nah, jaringan kuning pada tulang, ya kan, itu bertanggung jawab pada pembentukan sel darah putih dan yang nantinya akan membantu dalam pembentukan limfosit. Jadi di sini sumsum tulang itu digunakan untuk memproduksi sel darah putih. Ingat bahwa setiap inflamasi maupun infeksi akan terpengaruh oleh adanya peningkatan sel darah putih, ya.
Jadi ketika ada masalah dalam tubuh, ada infeksi, maka sel darah putih jumlahnya akan bertambah, ya. Makanya ini sebagai penanda bahwa seseorang itu sistem pertahanan tubuh pada seseorang itu muncul, ya, sumsum tulang. Kemudian yang kedua adalah spleen. Spleen itu adalah limfa, ya. Jadi ini merupakan, namanya juga limfa, ya, tadi bahasa umumnya di Indonesia spleen, merupakan organ limfatik terbesar, ya, di dalam tubuh, di mana di situ ada sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit, tapi juga digunakan untuk mengontrol jumlah darah di dalam tubuh. Makanya limfa ini sangat penting di dalam sistem pertahanan tubuh, ya. Limfa itu berada di dekat hati, makanya hati-hati buat orang yang memiliki gangguan hati. Karena apa? Organ yang paling dekat dengan hati biasanya adalah spleen. Begitu orang gangguan hati, spleennya kena, maka sistem pertahanan tubuhnya biasanya akan menurun. Let's see, itu organ-organnya yang melibatkan sistem imun, yaitu ada timus, limfonodus, sumsum tulang, dan spleen. Kemudian ada beberapa definisi-definisi yang nanti kalian akan ketemu di pembelajaran ini. Yang pertama adalah apa itu antigen, epitop, dan hapten. Nah, apa itu antigen? Antigen itu adalah zat yang dapat merangsang terbentuknya antibodi bila dimasukkan ke jaringan tubuh. Antigen merupakan suatu substansi yang dapat dikenali dan diikat dengan baik oleh sistem imun. Antigen dapat berasal dari organisme, contohnya bakteri, virus, jamur, parasit, atau molekul asing bagi tubuh. Sementara bagian dari antigen yang secara langsung berikatan dengan molekul reseptor seperti antibodi disebut dengan epitop. Jadi antigen punya epitop untuk berikatan dengan molekul reseptor, ya. Nah, contohnya apa? Specific interaction high affinity. Ini epitopnya itu bentuknya sama dengan tempat ikatannya, ya, atau combining sites. Nah, kalau ini adalah cross reaction atau reaksi silang, ya. Ini afinitasnya cukup sedang karena hanya satu kaki yang berikatan. Namun ini ada epitop yang sangat tidak, afinitasnya sangat lemah, ya, atau bahkan tidak spesifik, ya, jika bentuknya tidak pas terhadap tempat aksinya, tempat ikatannya. Oke, paham ya bahwa antigen memiliki epitop untuk berikatan. Kemudian ada hapten. Hapten merupakan molekul organik kecil yang dapat mengikat bagian reseptor antigen. Meskipun molekul ini kecil, tapi dapat menginduksi respon imun sendiri loh. Ya. Selain itu, juga dapat menginduksi antibodi dengan titer yang tinggi jika diikatkan dengan carrier berupa protein yang mempunyai berat molekul tinggi atau polimer sintetik, ya. Jadi apa itu hapten? Hapten adalah molekul organik kecil yang dapat mengikat bagian reseptor antigen, ya. Molekul organik kecil yang dapat mengikat bagian reseptor antigen. Paham? Lanjut. Nah, nanti kalian juga akan ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan Major Histocompatibility Complex atau MHC, di mana MHC ini akan menentukan respon imun dalam tubuh, baik respon imun seluler maupun respon imun humoral, ya. Kalau ngomongin seluler berarti maksudnya seluler itu apa? Berarti melibatkan sel, namanya juga seluler, ya, berarti sel. Nah, kalau humoral itu humoral berarti antibody, ya kan, human body gitu loh, cara ingat-ingatnya gitu, ya. Nah, protein yang terdapat pada permukaan sel yang berperan dalam pengendalian antigen disebut dengan MHC. Nah, terdapat pada sel-sel APC atau antigen presenting cell dan sel berinti. Pada manusia disebut juga dengan HLA. Jadi kalau MHC itu
umum, tapi kalau pada manusia disebut dengan HLA atau Human Leukocyte Antigen, ya, atau antigen leukosit pada manusia. Protein tersebut sangat berperan dalam komunikasi antar sel dan respon imun dalam tubuh, termasuk kemampuan merespon tipe antigen. Nah, di sini molekul MHC terdiri dari kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan setiap kelasnya memiliki peranan yang berbeda-beda dalam regulasi imun. Oke, saya akan menjelaskan satu saja proses kekebalan tubuh yang melibatkan MHC. Ya, jadi misalkan nih, di dalam tubuh akan ada bakteri yang datang. Bakteri masuk ke dalam tubuh, maka akan masuk di dalam makrofag. Yang besar ini adalah makrofag, ya. Ini makrofag bakteri masuk ke dalam tubuh, masuk dan ditangkap oleh makrofag, masuk ke makrofag. Nah, di dalam makrofag punya yang disebut dengan APC, ya. Apa itu APC? Antigen presenting cell. Artinya apa? Sel antigen yang sel yang mampu mempresentasikan antigen, sel penyaji antigen. Sekali lagi, bakteri masuk, ketemu di makrofag, kemudian di situ akan dipresentasikan atau disampaikan, nih loh ada bakteri datang, ya kan? Siapa yang akan mempresentasikan? Si APC ini, antigen presenting cell. Kemudian antigen presenting cell akan menginformasikan ke sel dalam tubuh itu melalui apa? Melalui ini. Untuk pengenalan antigen menggunakan MHC kelas 2. Ini contohnya MHC kelas 2. Nah, di sini ada MHC kelas 2, kemudian selalu bahwa MHC kelas 2 selalu akan berikatan dengan sel T. Ya, ini sel T, ini MHC kelas 2. Ini reseptornya sel T. Kemudian MHC kelas 2 bersama sel T akan diikat melalui dua ikatan. Yang pertama ada fragmen antigen, yang kedua adalah marker. Marker itu adalah penanda. Jadi kalau penandanya MHC kelas 2 adalah CD4 atau CD4. Sementara kalau MHC kelas 1 adalah CD8 atau CD8. Sebagai contoh, ini adalah MHC kelas 2 yang akan diikat oleh marker atau penanda yaitu CD4. Ya. Nah, sel T itu ada sel T di sini merupakan suatu sel T helper yang nantinya akan menghantarkan impuls ke dalam tubuh, ya. Di situ nanti akan melibatkan beberapa mediator, yaitu yang pertama yaitu begitu dia sudah berikatan dan sudah masuk ke sel T, ya tadi penghantaran sudah dipresentasikan, berikatan melalui MHC dan reseptor sel T, maka di sini interleukin akan mengaktifkan sel T helper. Interleukin berapa? IL-1. Jelas sampai di sini? Nah, kemudian setelah masuk IL-1 di sini, maka akan terjadi respon. Responnya apa? Muncul suatu respon kekebalan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu masuk ke sel TC atau disebut dengan sel T sitotoksik. Kalau TH itu T helper, sel TC itu sel T sitotoksik. Ya. Kemudian masuk juga ke sel B. Nah, inilah arti penting dari imunologi. Apa perbedaannya? Untuk sel T sitotoksik akan memperantarai respon imun seluler. Ingat, seluler. Ya, kekebalan diperantarai oleh sel atau seluler, menyerang sel-sel terinfeksi. Sementara kalau yang sel B akan menghasilkan antibodi yang melibatkan sistem imun humoral, ya. Sel B humoral, sel T seluler. Nah, di sini ada mediator inflamasi yang juga
terlibat dalam respon ini yaitu IL-2 atau interleukin 2 dan sitokin yang mengaktifasi sel T helper, sel B, dan sel TC. Jadi siapa yang mengaktifkan keduanya ini? Ya, interleukin 2 dan sitokin. Paham? Diulangi lagi ya. Bakteri masuk dipresentasikan oleh antigen presenting cell melalui MHC, berikatan dengan sel T melalui reseptor sel T, diikat ditandai oleh CD4, diaktifkan oleh interleukin 1. Setelah itu, sel T helper yang sudah aktif akan merespon dengan adanya interleukin 2 dan sitokin untuk membentuk sistem kekebalan seluler melalui sel TC dan kekebalan humoral melalui sel B. Paham? Oke, masuk ke berikutnya. Untuk MHC kelas 1, ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ada MHC kelas 1 dan kelas 2. Kalau MHC kelas 1, respon yang akan berikatan adalah reseptor sel T dan CD8. Ya. Kalau tadi contohnya adalah CD4 pada MHC kelas 2. Ya, MHC kelas 1 akan berikatan dengan CD8. Ya, ini antigen presenting cell-nya, ini MHC kelas 1-nya, ini adalah sel T reseptor atau T cell reseptor atau TCR. Kemudian di situ adalah ada CD8 dan T cell. Ya, di situ akan markernya atau penandanya itu adalah CD8. Paham? Ya, oke. Lanjut ke MHC kelas 2. Tadi peptidanya, kalau yang tadi MHC kelas 1 peptida endogen dari hasil degradasi patogen dan proteosom, sementara untuk kelas 2 berasal dari luar sel. Nah, untuk MHC kelas 2 dia akan melibatkan CD4. Ya, CD8 untuk MHC kelas 1, CD4 untuk MHC kelas 2. Paham ya? Paham. Sumber peptida yang berikatan dengan MHC kelas 1 dan kelas 2 itu bisa dijelaskan di sini bahwa CD8 atau T cell receptor dan CD4 T cell response itu melibatkan endogenous antigen tadi ya. Kemudian ada cellular protein yang dia keduanya itu akan membentuk suatu proteasom, di mana proteasom tersebut akan memotong peptidase sehingga dia masuk dalam aminopeptidase, kemudian ada tapasin di situ dan yang berada di retikulum endoplasma, maka MHC kelas 1 ini akan merespon dengan mengeluarkan respon pada aparatus Golgi. Di situ nanti akan ada marker CD8. Begitupun untuk yang CD4. Ya. Nah, kemudian tadi yang sudah di bagian terakhir tadi ya, di gambar yang pertama, yang ini, kalian mempelajari tentang T cell dan sel B. Ini gambaran umum saja ya, nanti kalian akan mempelajari lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, sekali lagi, bahwa sel T dan sel B merupakan suatu limfosit. Limfosit adalah sel darah putih kecil yang bertanggung jawab untuk meningkatkan respon imun secara efektif terhadap antigen. Sel ini memiliki dua tipe, yaitu sel B dan sel T. Ya, sel B melibatkan tadi imunitas humoral, sementara sel T berhubungan dengan imunitas seluler. Kemudian sel B itu biasanya berada pada timus, ya kan, dan tulang belakang. Sementara sel T itu biasanya melibatkan pada agen-agen asing. Contohnya adalah virus, sel asing, atau sel kanker bahkan. Ya. Tipe untuk subset sel T dan sel B sulit dibedakan secara mikroskopis. Sedangkan untuk membedakannya adalah terletak pada permukaan molekulnya. Biasanya yang digunakan untuk membedakan kedua sel tersebut adalah marker protein pada permukaan sel yang disebut dengan cluster differentiation. Ya. Marker protein yang dijumpai pada semua sel T adalah CD3. Jadi sel T itu tidak hanya CD4 tapi juga ada CD3. Ya, kecuali sel T suppressor dan sitotoksik,
marker proteinnya adalah CD8. Ya. Ingat, sel T suppresor dan sel T sitotoksik markernya adalah CD8. Sedangkan sel T helper yang tadi kita pelajari, marker proteinnya adalah CD4. Ingat, T suppresor sitotoksik CD8, T helper CD4. Dan sel B, marker proteinnya adalah IgM atau imunoglobulin M yang terletak di permukaan atau disebut dengan surface IgM yang tidak dijumpai pada sel T. Sel T dan sel B mengenali antigen melalui reseptor antigen. Pada sel B, reseptor antigennya adalah merupakan molekul antibodi yang mengikat membran, yaitu IgM dan IgD. Ketika sel B mengikat antigen, maka sel B akan menjadi matang untuk membentuk sel plasma. Selanjutnya, sel plasma mensekresi antibodi yang spesifik terhadap antigen dan identik dengan reseptor yang original pada permukaan sel B. Nah, reseptor antigen pada sel T adalah merupakan imunoglobulin-like molekul atau molekul yang menyerupai imunoglobulin, ya, yang bereaksi dengan molekul MHC yang mengikat antigen di permukaan dengan baik. Jadi, intinya adalah sel T pada saat aktif tidak memproduksi antibodi, tetapi memproduksi limfokins. Apa itu limfokins? Limfokins merupakan substansi yang mempunyai berat molekul rendah yang berfungsi, ini fungsinya limfokin adalah mengirim sinyal pada sistem imun untuk bereaksi terhadap target sel mati, pengaktifan makrofag, proliferasi sel limfosit, dan migrasi sel. Sekali lagi, reseptor antigen tadi menyamar, ya, menyerupai antigen, kemudian dia masuk ke permukaan dengan baik, kemudian memproduksi limfokin. Limfokin digunakan untuk mengirim sinyal untuk bereaksi terhadap sel yang mati, ya kan? Masing-masing limfosit T dan B hanya mampu mengenali satu epitop yang spesifik. Ya, ingat, epitop tadi tempatnya perikatan, ya kan? Nah, jadi adanya respon imun yang diinduksi oleh banyak epitop, seperti bakteri yang mempunyai banyak epitop, ya. Bakteri kan ada macam-macam, epitopnya juga macam-macam, maka diperlukan pengaktifan limfosit untuk berdiferensiasi menjadi bermacam-macam limfosit spesifik terhadap epitopnya. Pengaktifan masing-masing limfosit dapat menumbuhkan banyak klon dari sel yang sama untuk merespon antigen, sehingga mengakibatkan proliferasi dan diferensiasi limfosit dengan spesifitas yang berbeda. Oleh karena itu, dikenal dengan antibodi poliklonal. Ya. Tetapi sebaliknya, para peneliti sudah banyak membuat manipulasi imun dengan cara hibridoma, yang merupakan derivat klon tunggal, single clone, ya, dari sel B yang teraktivasi memproduksi antibodi yang homogen. Jadi sama semua, single clone atau hanya satu kloningan tapi homogen, atau single molecular species of antibody yang hasilnya dikenal dengan antibodi monoklonal. Mono itu satu, poli itu banyak, ya. Jadi cloningnya kalau poliklonal itu cloningnya banyak, kalau monoklonal itu single cloning dan homogen. That's the point, ya. Nah, kemudian yang tadi ada APC, ya kan? MHC, di dalam MHC major histocompatibility complex sebelumnya akan dipresentasikan oleh APC. Apa itu APC? APC adalah antigen presenting cell, merupakan aksesoris sebenarnya yang fungsinya untuk mempresentasikan antigen terhadap limfosit agar respon imun berhasil dengan baik. Banyak antigen yang harus ditelan dan proses secara intraseluler kemudian mempresentasikan ke permukaan agar dikenali oleh limfosit. Ini adalah antigen yang menerima bakteri yang akan menyampaikan pesan melalui MHC kelas 1, 2, dan 3. Ya, macam-macam antigen tersebut macam-macam, ya. Antigen itu ada macam-macam. Contohnya kanker, virus, sedangkan untuk antigen yang berupa protein itu dipresentasikan menjadi peptide atau peptida. Jenis sel yang dapat bertindak sebagai APCS antara lain adalah makrofag, dendrit, sel B, dan sel Langerhans. Kemudian respon imun terhadap antigen tergantung dari tipe antigennya.
dan macam partikel yang berinteraksi. Pengaktifan sel B dapat melalui dua arah, yaitu yang pertama melalui kontak langsung, yang kedua yang melalui kontak secara langsung dengan antigen terlarut atau disebut dengan soluble antigen atau native antigen. Kemudian yang kedua adalah pengaktifan sel B melalui sel T helper. Nah, ini adalah role of an antigen presenting cell. Jadi ini adalah gambaran dari antigen presenting cell dalam tadi menangkap dan mempresentasikan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Satu, yaitu fagositosis enemy cell, ya kan, atau antigen, ya. Jadi ini adalah entah itu enemy cell adalah sel yang berbahaya gitu ya, baik berupa virus maupun bakteri, ya kan, bisa juga berupa hormonal, ya kan, kanker juga bisa, ya kan, fungi juga bisa. Kemudian melakukan fusi lisosom dan fagosom, ya, fusion atau bergabung dengan fagosom dan lisosom. Fusion itu artinya bergabung. Begitu masuk, ya kan, enzim start to degrade enemy cell. Jadi enzim di dalam tubuh itu akan mulai mendegradasi sel yang berbahaya tersebut, ya, atau mulai menghancurkan sel yang berbahaya tersebut. Nah, akibatnya apa? Enemy cell broken into small fragment. Jadi sel yang berbahaya tersebut hancur, ya kan? Hancur menjadi fragmen-fragmen kecil. Nah, fragmen tersebut akan dipresentasikan ke luar atau ke permukaan dari APC tersebut. Kemudian kalau sudah, maka leftover fragments released by exositosis. Maka fragmen-fragmen kecil yang tidak berguna tadi akan dirilis atau dikeluarkan melalui exositosis. Oke. Kemudian tadi sel T sudah, sekarang sel B. Sel B teraktivasi setelah berinteraksi dengan sel T helper ya. Tadi urutannya pokoknya intinya adalah gambar yang tadi di atas. MHC kelas 2 masuk ke sel T helper, kemudian akan memproduksi sel antibodi. Nah, ini memulai dari respon imun humoral, ya. Adanya pengikatan sel B dan antigen mengaktifkan sistem komplement yang berfungsi untuk melisiskan sel target dan pengaktifan sel fagosit. Proses ini kebanyakan terjadi pada makrofag untuk membersihkan infeksi mikroba. Sementara kalau sel T itu melibatkan sel T sitotoksik atau CD8 dan sel T helper atau CD4, ya. Jika APC mempresentasikan antigen berikatan dengan MHC 1, maka sel akan distimulasi oleh sel T sitotoksik. Ingat, MHC kelas 1 distimulasi oleh sel TC atau sitotoksik, di mana markernya adalah CD8. Tetapi jika dipresentasikan oleh MHC kelas 2, maka yang distimulasi adalah sel T helper. MHC kelas 1 sitotoksik, MHC kelas 2 sel T helper. Sel T sitotoksik bertugas secara langsung membunuh sel target, sedangkan sel T helper berfungsi untuk mensekresi bermacam-macam interleukin. Tadi ada beberapa interleukin yang terlibat ya, IL-1 dan IL-2. Begitu juga beberapa sitokin proinflamasi, ya. Untuk memprovokasi aktivitas sel B dan sel T untuk berinteraksi dengan sistem imun lainnya seperti makrofag, granulosit, limfosit, dan terhadap antigen. Kemudian antibodi. Ya, antibodi itu adalah protein imunoglobulin yang disekresi oleh sel B yang teraktivasi oleh antigen. Jadi dengan adanya antigen, otomatis akan terbentuk antibodi, ya. Jadi, semua molekul antibodi terdiri dari dua untaian peptida pendek yang dikenal dengan light chain, ya. Kemudian, sedangkan yang terdiri dari untaian peptida yang panjang disebut dengan heavy chain, ya. Kemudian keduanya terjadi ikatan kovalen bersama dengan ikatan disulfida, ya kan, yang berbentuk seperti pada gambar, ya. Di sini adalah tempat binding antigen, kemudian ini unit tadi fraksinya, ya kan. Ini tempat binding antigennya dan ini rantai karbohidratnya, ya. Kemudian ada respon imun, tadi ada spesifik, non spesifik, humoral dan seluler.
Kalau yang non-spesifik itu ada fisik, tadi ya pertahanan awal ada kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin. Sementara untuk larut itu ada biokimia, itu biasanya kelenjar-kelenjar dan asam-asam dalam tubuh. Ada asam lambung, lizozim atau keringat, itu adalah sistem pertahanan tubuh juga. Kemudian humoral, ada interferon, C-reaktif protein, dan komplement. Kemudian ada fagosit, mononuklear dan polimorfonuklear, NK sel, sel mas, dan basofil. Sementara humoral itu melibatkan sel B dan seluler, seperti tadi disampaikan melibatkan sel T. Humoral sel B, seluler sel T. Ya. Nah, sistem imun ada yang tadi adaptif atau bawaan. Kalau yang innate itu contohnya yang asalnya dari tubuh itu garda tercepat, ya kan, garda pertama sistem pertahanan tubuh sifatnya non spesifik. Kayak tadi kulit kan kita tidak minta untuk mempertahankan, tapi secara otomatis sudah ada dalam tubuh bahwa kulit itu pasti mempertahankan tubuh kita dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Sementara respon bawaan itu responnya lambat untuk mengenali kuman spesifik, ya kan? Karena apa? Melibatkan antibodi. Di situ ada sel B dan sel T. Oke. Nah, gambaran umum pertahanan tubuh tadi ya, garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga sudah saya jelaskan dalam piramida tadi. Untuk pertahanan lapis pertama, yaitu tadi ada mukosa, rambut, dan flora normal dalam tubuh, kulit juga termasuk. Sistem kekebalan non spesifik, contohnya ada benda asing ya, misalkan ada antivirus, kemudian natural killer, jadi dalam tubuh kalau sudah masuk ya pasti dibunuh itu bakterinya ya. Kemudian respon inflamasi itu sebenarnya adalah respon sistem pertahanan tubuh. Karena apa? Karena ketika terjadi inflamasi, maka tubuh itu akan merespon dengan menciptakan sel darah putih sebanyak mungkin, ya. Makanya biasanya kalau orang inflamasi, sel leukositnya pasti naik. Nah, kalau lapis kedua contohnya ada fagosit dan sel pembunuh alami, di situ ada neutrofil dan monosit, kemudian ada sistem komplement, ada interferon. Interferon ini lebih spesifik pada virus, biasanya hepatitis. Kemudian juga sitokin, ya kan, pembawa pesan antar sel untuk kekebalan, bekerja sama dengan sistem saraf pusat dan sistem jaringan lain. Sel dapat merespon pesan jika sitokin punya reseptor yang cocok. Ya, kemudian ada respon inflamasi. Take note, berbagai sel fagosit untuk menuju antigen sasaran dibantu oleh komplement yang mengeluarkan faktor leukotaktik dan kemotaktik, dan proses fagositosis memerlukan imunoglobulin sebagai opsonin. Nah, sementara untuk respon imun non spesifik lainnya adalah reaksi inflamasi akibat dilepaskannya mediator-mediator tertentu oleh beberapa jenis sel, seperti basofil yang melepas histamin dan trombosit yang melepas vasoaktivamin. Nah, kalau yang ketiga itu respon imun yang melibatkan limfosit B dan limfosit T. Oke, itu adalah gambaran umum terkait dengan imunologi. Kalian akan mempelajari one by one apa itu MHC kelas 1, MHC kelas 2, apa itu marker, apa itu interferon, apa itu komplement, apa itu sitokin. Nanti akan dipelajari lebih spesifik pada pertemuan-pertemuan berikutnya oleh tim teaching juga. Oke, saya ingin memberikan sebuah pesan untuk kalian semua bahwa kuliah itu memang sulit gitu ya. Kalau kalian merasa, oh ini mata kuliah apa sih gitu ya, kalian bukan menghindari masalah, tapi kalian harus bisa memecahkan masalah. Ingat bahwa kuliah itu susah, tapi masih susah perjuangan orang tua untuk nguliahin anaknya. So, jangan pernah kecewakan orang-orang di sekitarmu. Keep healthy, jaga kesehatan, dan ingat, setelah ini akan ada kuis dan forum. Silakan optimalkan forum tersebut untuk mencari nilai afektif seoptimal mungkin, dan kalian juga bisa mengerjakan kuis yang akan saya tentukan hari dan tanggalnya. Kalian nanti tinggal isi. Biasanya kuis itu saya spesifikkan beberapa menit saja. Jadi tolong pada saat kuis plotting waktunya biasanya sesuai dengan jadwal mata kuliah tersebut. Itu saja informasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again.